Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang ada di depan kita adalah mobil bongsornya Mazda. Ini adalah Mazda CX-5, yang mana mobil ini tuh bersaing dengan Honda CR-V maybe, atau kelas Hyundai Santa Fe maybe. Karena memang kalau kita lihat dimensinya, mobil ini ukurannya sangat besar. Ini adalah Mazda CX-5 edisi terbaru yang disebut dengan Mazda CX-5 Kuro. Nggak tahu tuh Kuro artinya apa, tapi secara desain kalau kita lihat memang kelihatan kayak mobil yang elegan, lebih kayak ke arah bapak-bapak ya, agak panjang ke depan untuk bonet depannya, dan di atas ada roof railnya, jadi tetap kelihatan kayak SUV crossover, karena memang bukan kayak SUV crossover, memang ini mobil SUV crossover. Ukuran ban velgnya sangat besar, nanti bakal kita tunjukin. So, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara gratis, bebas, tanpa dipungut biaya, dan ya sebebas kalian lah. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang kalian tanyakan dan tambahkan mengenai apa yang kita sampaikan. Maybe ada yang salah butuh dikoreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kita mulai dari fascia atau bagian depannya. Mobil ini kalau kita lihat menunduk ya, agak menunduk ke bawah, dan kalau kita lihat dari bagian depannya itu beda dengan Mazda CX-5 sebelumnya, dimana untuk bagian depannya ini garis untuk housing daripada si grillnya, dia warnanya nggak lagi yang warna chrome, tetap warna chrome tapi dark chrome kayak gini, bukan yang chrome bling-bling kayak gitu, dan kelihatan lebih sporty kalau kita lihat di bagian depan. Apalagi ada tambahan aksen warna merah di bagian bawah sini, ini membuat mobil kelihatan lebih cakep lagi. Untuk logo Mazda-nya biasanya dalam sini isinya sensor kalau nggak salah, sensor-sensor untuk sistem safety Mazda, dan kalau kita lihat di bagian depan ada kamera depannya juga. Jadi kalian mau yang mau narsis di bagian depan, ya udah ada kamera di situ buat narsis. Nah, selain kamera depan, ada sensor juga untuk bagian depannya, ada 4 titik sensor. Jadi harusnya mobil dengan ukuran yang sebesar dan sebongsor ini nggak perlu khawatir bakal nubruk atau bakal menghantam atau ya bergesekan dengan sekitarnya pada saat kalian kemudikan, karena semua dilengkapi dengan kamera 360 dan sensor-sensor bagian depan. Nah, di bagian bawah sini ini terintegrasi semua. Untuk garis dagunya di bagian bawah itu terintegrasi sampai ke bagian over fender dan side skirtnya. Dan di bagian bawah tetap menggunakan material yang black dove atau hitam dove kayak gitu. Di bagian atasnya pakai material yang black glossy. Nah, terus di bagian sini pendinginan masuk ke bagian radiatornya selain di bagian atas, dan kalau kita lihat ukuran radiatornya cukup besar. Klaksonnya ada 2, klaksonnya, hornnya, jadi harusnya sangat maksimal juga untuk mengagetkan orang yang ada di depannya. Lampunya ini yang menarik, lampu depannya pakai proyektor, ada DRL-nya tapi nggak lagi yang bulat, tetap housingnya kalau kita lihat bulat, tapi di sini ada titik kecil bagian situ tuh. Terus di sini ada LED DRL-nya yang agak melonjong-lonjong sekarang ala-ala kapsul gitu, jadi nggak lagi yang bulat dengan bentukan yang kayak kayak turbin pesawat gitu. Nah, untuk bonetnya dia pasti ada tambahannya ke depan, ini khasnya Mazda juga. Nah, terus ke bagian samping. Kita ke bagian samping sebelum ke bagian velg. Di bagian sini, yang tadi yang aku tunjukin di bagian bawah, side body, lalu kemudian ke over fender. Yang ini over fender, biasanya over fender tuh warnanya black dove, tapi ini dibikin dengan warna black glossy, jadi kelihatan lebih bersih, kelihatan lebih elegan, dan kelihatan lebih mewah. Nah, untuk bagian bawah sini, velgnya dibikin lebih sporty dengan warna hitam full black, warna hitam tok, nggak ada perpaduan dengan warna-warna lain. Dan ini bannya pakai Proxes Toyo. Ukuran bannya itu 225/55, ringnya 19. Ringnya raksasa, tapi per 55 it's okay, tapi ringnya sangat raksasa. Rem depannya pastinya udah pakai cakram ya, nggak mungkin pakai tromol. Untuk rem depannya bautnya ada 5. Untuk mobil-mobil SUV sih harusnya memang kayak gitu. Dan kalau kita lihat karena velgnya ukurannya besar, maka ground clearance-nya juga jadi lebih tinggi bosku. Jadi nggak perlu khawatir bakal mentok-mentok pada saat kalian pakai jalan-jalan ke pedesaan. Nah, kalau kita lihat bagian bawah sini itu nggak kelihatan wipernya, karena memang dia posisinya agak disembunyi di bawah. Dan ini wipernya dia pakai yang semacam kayak frameless gitu, jadi lebih safe buat kaca atau lebih aman buat kaca. Kalau kita lihat spionnya untuk bagian atas ini warnanya warna hitam full black, dan ada
lampu seinnya yang disematkan di spion yang ini slim bentuknya, jadi kelihatan lebih rapih pemasangannya. Ada garis warna chrome lagi di bagian bawah, garis jendelanya, dan di atas ada roof rail yang sama, warnanya black glossy juga, dibikin black glossy jadi looks-nya kelihatan lebih sporty, lebih mewah lagi. Handle pintunya sewarna dengan body dengan tombol lock unlock karena mobilnya udah pakai smart key keyless. Ada anakan kunci juga untuk kondisi emergency, dan di belakang juga sama sewarna dengan body juga untuk handle pintunya, dan ini sedikit butuh effort untuk menutupnya karena memang mendukung peredaman pada saat kita berada di dalam mobilnya. Bagian belakang ukuran ban velgnya sama, motifnya juga sama, remnya sama-sama pakai disc brake atau cakram yang ini pastinya pakem. Nah itu shock breakernya ukurannya nggak kelihatan besar kalau kita lihat dari sini, tapi ini pasti memaksimalkan kalau kita goyang-goyang. Kokoh banget. Kokoh banget, jadi mobil ini dijamin nggak limbung. Nah, shark fin antena di bagian belakang, brake lamp di bagian atas ini, terus ada defogger belakangnya untuk pada saat berembun. Kaca filmnya pakai ICU yang signature, yang premium punya. Lalu kemudian, CX-5 Kuro, di sini ada tulisannya Kuro. Apa sih artinya Kuro? Nggak tahu. Yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang di bawah. Ada kamera mundurnya lagi di sini, kelihatan kamera mundur, dan ada sensor parkir lagi 4, dan di bagian belakang sini yang melingkar dari depan tadi sampai ke bagian belakang sini. Di bagian rear under garnish-nya di bagian bawah tetap ada material yang black dove kayak gitu, dan untuk mufflernya kelihatan ada 2, dan ini dua-duanya fungsi semua. Jadi memang ini adalah salah satu mobil SUV crossover yang luxury. Nah, lampu belakangnya juga sama. Ini wah unik juga ini lampu belakangnya, kotak-kotak kayak gini. Tapi udah pakai LED semua, nggak pakai bohlam. Dan di bagian belakangnya pakai power back door, bos. Jadi bukanya juga ada, cakep. Terus bagian bawah sini, ada ban serep yang nggak full size, ini untuk temporary, dan ada speaker Bose ya di bagian bawah sini ya. Kok Bose tulisannya? Speakernya pasti Bose, atau sound systemnya pakai Bose. Terus di bagian sini ada hook lagi buat kita ngikat-ngikat barang, nggak misalkan ada yang butuh diikatnya dari sini. Terus di sini ada tray lagi. Yang ini traynya disangkutin di mana ya? Disangkutin di atas pintu. Kelihatan disangkutin di atas pintu pada saat. Nah di sini ada coakannya. Di sini ada coakannya. Dan sini ada itunya, ada besi untuk melekatkan di bagian atas itu. Nah untuk area bagasinya ini ukurannya cukup besar. Di bagian sini ada power outlet lagi buat charging di bagian belakang. Cuman kita nggak lihat ada lampu. Ada di sini lampunya. Nah, jadi pas buat penerangan seluruh ke area bagasi, termasuk ke area bawah pada saat kita lagi ngambil barang. Nah, keren ya. Terus nutupnya tinggal pencet tombol. Wih, cakep. Mobil pinter. Nah, terus baris kedua. Di baris keduanya, ini bukaannya juga 90 derajat. Jadi benar-benar memudahkan kita untuk masuk nih. Coba dulu. Hampir almost 90 derajat, dan di sini materialnya kulit dengan jahitan asli. Di bagian atas juga soft kulit. Bagian sini juga kulit, semuanya kulit. Di bagian bawah sini aja yang plastik dengan bottle holder, dan ada speaker lagi. Nah, di sini ada aksennya, warna aksen chrome kayak gini. Terus ada aksen warna silver lagi sampai ke bagian tuas untuk buka tutup pintunya. Nah, untuk seat belt-nya 3 titik, ditariknya dari sini. Lalu kemudian untuk material joknya kita angkat aja sedikit karena mobil ini siap untuk dijual ya. Ini material joknya juga bukan yang bahan kaleng-kalengan. Ini material joknya yang bahannya luxury punya, dengan jahitan asli, dengan perforated di sini, jadi ada lubang-lubangannya. Sandaran kepalanya ada 3, headrestnya ada 3, dan di sini ada armrest. Tuh, aduh. Dan ini armrestnya ada buat cup holder 2 buat naruh handphone, dan di sini ada tempat buat naruh barang lagi, bahkan colokan buat kita charging handphone. USB 2.1 ampere. Cakep. Nah, ini bisa dinaikin lagi. Terus seat belt 3 titik untuk semua baris, dan di atas ini ada lampu baca lagi. Ada lampu baca yang ukuran cukup kecil tapi terang. Hand gripnya warna hitam semua. Dan mobil ini memang kalau kita lihat di bagian dalamnya semua full black semua.
ya nggak? Kecuali di beberapa perintilan pada bagian pintu. Nah, kita ke yang baris depan. Untuk baris depannya, bukan pintunya juga ya nggak selebar yang baris kedua. Di bagian pintu depannya sebelah kiri materialnya soft dengan jahitan asli, black glossy di sini, lalu kemudian sama aksennya chrome, silver dan kulit dan jahitan asli di bagian atas ini. Lalu kemudian di bagian bawah ada door pocket. Nah, untuk pengaturan joknya, yang depannya nggak naik turun ya. Berarti yang di belakang aja bisa naik turun. Recline-nya elektrik semua. Nah, sliding, berarti dia 6 arah elektrik untuk sisi penumpang yang ada di sebelah kiri. Lalu kemudian untuk joknya, materialnya juga sama dengan yang ada di belakang tadi. Materialnya pastinya kulit dengan perforated kayak gini, jadi nyaman buat duduk dengan kontur yang kayak gini. Jadi enak dan lembut juga nih joknya. Nah, untuk dashboardnya, panel dashboardnya di atas ini materialnya kulit dengan jahitan asli. Bagian atas di sini juga soft touch semua sampai ke bagian sana-sana. Lalu kemudian ada aksen chrome lagi, aksen karbon, bukan chrome tadi, salah. Aksen karbon bagian sini atau kelihatan panel karbon. Terus warna chrome lagi bagian bawah sampai ke kisi-kisi jendelanya. Tempat naruh barangnya, bukaannya pelan atau soft opening. Nah, dari sini kita ke sisi kemudinya. Nah, di sisi kemudi ini adalah tempat yang kalian suka. Biasanya Mazda tuh ada tray-nya. Kita coba lihat. Yang ini nggak ada. Nah, terus di sisi kemudi sama untuk trim pintunya, kecuali di bagian tombol-tombol, di mana di sini sepertinya semuanya all auto. Untuk tombol power window-nya ada lock unlock door-nya, lock unlock window dan pengaturan spionnya di sini. Dan di bagian atas ini aksennya warna silver, di bagian sini warna chrome, warna chrome sih sebenarnya dengan aksen karbon. Nah, speakernya pakai yang Bose premium, jadi nyaman juga. Ada door pocket, bottle holder, dan untuk yang sisi driver kalian dibikin nyaman dengan banyaknya pengaturan jok. Ada memory seat-nya. Itu. Ini buat yang ngatur lagi. Terus ini. Oke. Belakang. Ini buat lumbar support. Buat punggung nih. Semua fungsi 10 arah, termasuk ada pengaturan buat memory seat-nya. Jadi cukup komplit sebenarnya untuk mobil ini. Pengaturan joknya atau pengaturan seat-nya. Kita lihat sisi yang lainnya. Nah, mentok bagian belakang hanya ada 2 pedal karena ini mobil transmisinya otomatis. Kita coba duduk di atas. Aduh, nyaman banget mobil. Duduknya nyaman, setirnya nggak begitu besar. Dan ini setirnya ini mentok joknya ke belakang. Setirnya coba kita tarik ke yang paling mundur. Oke. Ini mentok paling belakang untuk joknya, tapi masih bisa ditarik setirnya. Bahkan masih bisa kejangkau setirnya dari sini. Cukup jauh untuk teleskopiknya. Kalau kita lihat untuk cruise controlnya, dia udah bisa adaptive cruise control, bisa diatur jaraknya, ada lane keep assist-nya juga. Lalu kemudian ini cruise controlnya bisa diatur sendiri atau bisa mengunci jarak mobil yang ada depan. Sebelah kiri audio switch, buat ngangkat tutup telepon bisa, ada airbag pastinya di bagian bawah sini. Lalu kemudian di setirnya ini materialnya kulit dengan jahitan asli, dengan aksen warna chrome lagi di bagian bawah. Lalu kemudian telescopic wheel-nya tadi kita udah tunjukin, dan ini ada pedal shifter lagi, jadi bisa buat ngerasain mode manual juga. Tuas buat wiper, sebelah kanan tuas buat lampu, dan di sini ada eye stop-nya. Ada banyak sekali TCS juga, termasuk buat sistem safety-nya, buat buka bagasi dan buat kamera 360, dan buat sensor parkingnya bisa di on off kan dari situ. Di atas ini, wadidaw, kita bisa beratapkan langit bos. Dan ini bisa dibuka tutup pastinya dengan tombol yang ada di bagian atas ini. Kita buka aja biar lebih terang. Elektrokromatik untuk spion tengahnya. Lampu bacanya komplit, punya terang luar biasa. Tempat buat kacamata biasanya ditaruh STNK di situ biasanya. Sun visor, vanity mirror pastinya. Dengan lampu. Ini juga sama, lampunya di atas. Dan di bagian sini ada armrest yang ini sangat nyaman.
Di bawahnya ada USB slot, ada memori, ada buat power outlet tambahan, dan tempat naruh barang yang cukup besar di bagian bawah. Terus di sini ada cup holder, 2 titik cup holder untuk akses ke head unitnya. Head unitnya ukurannya kecil, bos. Dashboardnya di sini materialnya kulit dengan jahitan asli semua. Di sini ada tombol buat kaset VCD, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. AC-nya udah pakai digital dengan tombol fisik, jadi lebih nyaman, lebih intuitif buat kita mengoperasikan sambil mengemudi. Ada pop-up display atau head-up display pasti di bagian situ, khasnya Mazda pasti ada kayak gituannya. Balik ke sini, di sini ada hampir semua mobilnya Mazda ada kayak giniannya untuk shortcut mengakses ke bagian head unit yang ada di depan situ. Electric parking brake dengan auto hold pastinya di bagian sini, kita bisa on off kan. Mode berkendara buat sport atau buat mode berkendara yang lainnya, kalian bisa tes langsung mobilnya nanti atau test drive langsung kalau kalian mau merasakan gimana enaknya Mazda. Dan ini memang duduk di dalamnya berasa enak, apalagi kalau kita mengemudikan mobilnya. Dan ini konsol tengahnya kelihatan premium, kelihatan kayak mobil Eropa memang, dan harusnya mobil ini sangat nyaman untuk dipakai daily use, apalagi dipakai keluar kota, apalagi dipakai pulang kampung atau dipakai kemana, pastinya nyaman. Ada tambahan power outlet lagi di situ, dan di sini bisa buat wireless charging. Di bagian sini ada tombolnya, tinggal ditaruh handphonenya di situ, didudukin di situ, bisa buat charging handphone. Start stop engine buttonnya bagian sebelah kiri. Kompletos menurut saya. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Mazda CX-5 Kuro ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.